Guys, lagi-lagi karena Pichel kedatangan sebuah barang, ya kan, dan karena diminta untuk ada video unboxing-nya, gitu ya, maka kita seperti biasa kita akan bener-bener out of the box. Kita akan buat video unboxing-nya lagi, sekalian untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba produknya kenapa-napa, gitu kan. Oleh karena itu, temenin nama Pichel, kita akan buka produknya apaan, ya harusnya teman-teman juga udah bisa lihat lagi. Tapi nggak apa-apa, biar temenin Pichel unboxing nih produk, ya kan. Nggak akan lama kok, yang penting temen duduk manis di situ aja temenin Pichel. Oke, seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang udah Pichel bilang tadi, ya, Pichel kedatangan sebuah produk lagi, dan kita akan unboxing. Ini tidak review, teman-teman. Sekali lagi, Pichel bilang, ini cuma unboxing aja. Jadi kalau teman-teman bilang, kok nggak ada pembahasannya sama sekali? Iya, betul. Karena memang ini video unboxing aja. Ya, jadi jangan berharap, oh ini kameranya begini. Oh, enggak, itu nanti kita buatin video terpisah. Oke? Dan produk apa yang datang kali ini, yaitu ini. DJI Osmo Pocket 3. Nih, tada! Dan ini sebenarnya sebagai salah satu effort Pichel untuk biar bisa ngevlog dengan lebih mudah dibandingkan dengan pakai yang biasa ya. Jadi karena Pichel bersolo karir di sini ya, kalau ngevlog tuh kadang-kadang suka pakai yang Zhiyun Weebill S terus ditandemin sama Canon M6 Mark II. Nah, ini biasanya kalau Pichel tuh ngevlog pakai kamera ini. Ya, namanya juga kalian temenin Pichel, jadi nggak apa-apa Pichel agak-agak ngecap-ngecap dikit nih. Biasanya Pichel ngevlog pakai ini. Ini Canon M6 Mark II yang ditandemin sama lensa Sigma 16 mm, aperture-nya 1.4. Ya, ini sebenarnya salah satu yang menurut Pichel oke sih, karena bokehnya dapet, kemudian kualitasnya juga oke. Tapi masalahnya berat. Ya, oleh karena itu makanya Pichel come up dengan ide untuk beli ini produk gitu. Ya, ini produknya cukup goib ya, Osmo Pocket 3 ini. Jadi beruntung masih bisa dapetin. Pas lagi ada stoknya langsung sikat miring. Oke, bentar ya, kita simpen dulu. Oke, karena itu kita akan mau unboxing, tapi Pichel juga sementara akan cari waktu kapan bisa mau full reviewnya, karena banyak banget nih produk-produk yang harus di-review. Kacau. Kerjaan juga lagi banyak-banyaknya. Oke, jadi kita akan unboxing. Teman-teman juga bisa lihat dari atas sini. Kita akan coba lihat. Ini penampilan kotaknya. Ini Pichel ambil yang DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Ya, jadi ini yang Creator Combonya, yang dimana harusnya dapat mic, dapat battery handle, dapat wide angle lens. Ini di depan. Oke, kita akan buka aja. Karena ini harusnya plastik doang, jadi harusnya relatif mudah. Kita nggak perlu pakai cutter. Distributor resmi untuk DJI, TAM, ya kan? Kita bukan garansi luar, kita garansi lokal. Biar kenapa-kenapa, gampang klaimnya. Oke, ini kartu garansinya, distributor resmi untuk DJI, TAM, member of Era Jaya Group. Penampilan kotaknya sih kecil, terus kemudian di bagian depan kita cuma lihat penampakan produknya beserta dengan beberapa fitur-fitur, bukan fitur ya, kelengkapan tambahan untuk Creator Combo ini. Terus kemudian di bagian belakang ini ada beberapa kayak spec sheet atau mungkin summary-nya ya. Jadi yang pertama adalah dia punya sensor tuh sebesar 1 inci CMOS yang bisa merekam sampai 4K 120. Ya kan? Kamera yang tadi itu cuma bisa 4K 30. Ya, terus teman-teman bilang, ya iyalah sensornya juga beda. Iya betul. Lebih bagus itu. Nah, kemudian ini yang kedua, fitur yang menurut Pichel cukup menarik, karena Pichel sebelumnya udah pernah punya Osmo Pocket yang biasa. Dulu video Pichel juga ada pernah bahas Osmo Pocket yang biasa. Yang Osmo Pocket 2 tuh Pichel skip, dan Pichel langsung lari ke Osmo Pocket 3 aja. Ya, dimana ini tuh menarik karena dia punya rotatable screen. Ya, bisa di-rotate, dan ukurannya 2 inci. Jadi menurut Pichel cukup oke, karena yang Osmo Pocket 1 tuh ada layarnya tapi kecil banget, sehingga kita jadi nggak terlalu berguna. Dan kemudian ada 3-axis gimbal mechanical stabilization, yang seperti biasa. Nah, kemudian untuk Active Track sendiri udah pakai yang Active Track 6.0. Tidak tahu apa artinya, ya. Apa bedanya dibandingkan 5.0 dan 4.0, tapi itulah gimmick marketing, kita biarin aja di situ. Terus kemudian full pixel fast focusing, nah ini juga salah satu yang menarik karena fokusnya ya di Osmo Pocket 1 dan 2 terkenal agak masih hit and miss. Semoga yang ini oke. Nah, yang ini kemudian dia juga bisa ngerekam dengan format D-Log.
M, jadi buat kita yang anak-anak color grading, ya harusnya bisa sangat terbantu, apalagi punya colornya sampai 10 bit, jadi warna, definition warnanya bisa lebih keluar gitu. Ini kita buka ya, ini ada kayak green pill-nya gitu ala-ala Apple, ya. Jadi harapan Pichel kalau misalnya punya yang lebih pocket size begini, jadi kalau mau ngevlog tuh, ngevlog jadi nggak terlalu effort gitu. Jadi yang penting biar kontennya keluar ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Pichel punya channel PMG Fams namanya ya kan. Itu channel buat Pichel ngevlog liburan ataupun hal-hal apa yang remeh-remeh dengan ini. Isi-isi sama keluarga lah pokoknya, liburan ataupun ada barang-barang yang unik-unik yang hubungannya sama keluarga. Ya taruh di situ gitu. Ya, jadi paket penerimaan pertama yang kita temukan adalah ini, teman-teman, silika gel. Oh my god! Wow! Kemudian, kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini ketika kita buka, maka kita akan langsung dihadapkan sama dua nih. Ini satu yang isinya kantong apa ini? Nah, ini kayak ada semacam tas gini, ya. Terus kemudian kita akan menemukan light cut, ya, buat video editing app-nya, rekomendasi dari DJI. Kemudian ini ada DJI Guarantee. Nah, ini ada bahasa Indonesianya. DJI menjamin bahwa layanan garansi diberikan sejak tanggal pembelian. Oke. Terus kemudian ini safety guideline untuk DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Tuh. Anda tidak butuh, karena kita tidak pernah baca. Terus kemudian ada lagi manualnya apa nih? Quick Start Guide. Ya, ini quick start guide-nya, gimana cara ngidupinnya, ya, terus masukin memori, etc. sampai dia bisa kepasang. Ini nanti kita baca. Ini penting, karena saya sudah semakin tua dan tidak mudah untuk menemukan. Kemudian ini ada stiker DJI. Nah, ini kita dikasih aneka stiker nih teman-teman. Yang pertama kan yang DJI. Terus kemudian ada stiker Fly to the Future. Kenapa waktu Pichel beli yang Mavic 3 itu kok nggak ada ininya sih? Nggak ada stikernya. Terus kemudian Bring the Memory Card. Ada DJI. Bagus-bagus loh stikernya. Wow. Kayaknya saya males mau pakai ya. Kita simpen aja. Bagus nih, bagus. Itu semua aneka kertas-kertasannya. Ya, ini Pichel singkirin ke samping karena itu nggak terlalu penting. Nah, ini ada nih satu kotak nih. Kotak apa ya? Kotak karton, sisanya udah kosong, nggak ada lagi tuh. Oh, oke. Ini kayaknya semacam pouch atau apa gitu ya, tempat nyimpennya kali. DJI Osmo Pocket 3, Osmo Pocket 3 Protective Cover. Kalau yang lama, setelah Pichel tuh kayak pakai kain, terus ada kayak penutupnya di tengah gitu. Sekarang ini udah pakai plastik. Nih, tuh udah pakai kayak plastik begini, ya teman-teman bisa lihat. Dia ada buat tempat naruh wide angle lens sama Black Pro Mist-nya nih. Ini apa? Makin lama makin kelihatan lebih niat improvementnya dari DJI, which is good. Berarti semua isi yang lain kayak mikrofon, kayak DJI yang segala macam itu berarti ada di pouch-nya yang dikasih. Menurut Pichel itu juga salah satu yang menarik ya, karena pouch ini dulunya nggak pernah ada. Pichel nggak tahu yang Osmo Pocket 2 karena Pichel nggak beli. Pichel langsung loncat ke Osmo Pocket 3. Nah, ini penampakan dari tasnya. Ada tulisan DJI, ya, ini itu. Oke, ini kualitas bahannya juga menurut Pichel cukup bagus ya. Bukan yang kayak kaleng-kaleng gitu. Terus ini resletingnya juga resleting yang sistem masuk ke dalam, jadi di luarnya tuh halus. Nah, ini baru kelihatan semua nih penampakan dari isi produknya. Kita singkirin dulu nih. Sekarang beli sendiri ya kan, mana tahu nanti di endorse sama DJI. Nah, nih dia cuma ditaruh begini doang nih sininya. Wow, secara ukuran ini jauh lebih besar loh dibandingin sama yang Osmo Pocket 1. Pichel pernah pakai Osmo Pocket 1, nggak sebesar ini besar loh. Terus kemudian ada caranya, rotate screen, power on off, terus kemudian shutter button, oke. Wow, ini lebih sturdy sih, dan juga lensanya lebih gede. Pichel juga pernah punya loh Osmo yang bukan Osmo Pocket ya, Osmo biasa. Osmo yang pertama itu juga ada, masih ada sampai sekarang di BSD, di studio.
Wow, kebayang sih ngevlog pakai ini lebih enak sih. Oke, ini isi pertama. Terus kemudian di dalamnya ini ada isi, nah ini mikrofonnya nih. Wow, bagus banget. Kualitinya bener-bener top, Marco top banget nih. Mana sih sini? Ini bener-bener menurut Pichel salah satu hal yang patut diapresiasi karena mereka juga penting mikirin soal audio. Ya karena nggak semua brand itu mikirin soal audio, dan DJI beruntungnya mempertimbangkan soal itu. Terus kemudian lagi di dalam paketnya itu kita nemuin apa ini? Ini jangan-jangan baterai pack-nya kali ya. Ini battery handle. Oh, jadi ini baterai tambahan plus juga berisi baterai. Baterainya ini isinya 950 mAh. Jadi harusnya cukup untuk menambah daya dari DJI-nya. Ya, ukurannya ya mungkin hampir kayak 3/4 lah, sepertiga lah ya, sepertiga dari ininya. Jadi nanti tambahin di bawah gini harusnya. Wow, jadi panjang ya. Terus kemudian ini apa lagi nih? Oke, kita juga dikasih dudukan tripod. Nah, jadi kan kalau misalnya tiba-tiba mau bersama dengan keluarga gitu ya, ini pakai yang ulir yang biasa. Ini ulir berapa? Biasa tuh berapa sih? 1/4 ya? Jadi bisa taruh langsung di sini. Oh, ini penguncinya. Wow. Nah, gini. Hihi. Jadi semangat nih pengen liburan. Liburan kemana kita ini? DJI-nya udah beli, tinggal liburannya. Oke, ini udah 2, kita keluarin lagi. When mounting, insert the handle into a small pocket with a holding the release button. When detaching. Oke, ini berarti kayak yang tadi isinya itu adalah handle with 1/4 thread. Iya bener, berarti yang tadi ya. Berarti kalau misalnya kita nggak mau pakai yang baterai cadangan ini, bisa jadi mungkin kalau kita berasa terlalu panjang, kita bisa ganti sama yang kecil ini. Caranya kita tinggal pencet ini, kebuka lokannya, ya. Kita tinggal colokin sama ini. Nah, gitu. Tuh. Jadi kalau misalnya kita mau taruh pun, misalnya kalau mau sambil di charge, nah ini ada di belakangnya juga. Ini juga harusnya ada dong di belakang. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak mau terlalu panjang-panjang amat, ini menurut Pichel juga oke tuh. Ya kan? Bagus loh. Aduh, saya senang sekali. Terus kemudian di dalam tasnya kita juga akan menemukan kembali silika gel, ya, jangan dimakan, bukan cemilan. Terus kemudian kita akan menemukan apa ini? Semacam besi tua. Besi tua. Nah, kita akan menemukan kayak semacam besi. Apa jangan-jangan ini magnet? Oh iya. Nah, jadi selain kita bisa dicantol gini nih mic-nya, kita bisa pakai magnet itu. Jadi misalnya ada gini ya, ini kertas kita asumsikan, kita taruh begini, kita taruh magnetnya di belakang, harusnya dengan magnet sekuat gini harusnya bisa nempel nih. Nah, tuh. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya kita sambil kencang-kencang pun, wah, nah udah mulai goyang, hati-hati. Saya tidak mau tiba-tiba hilang, jatuh. Ya, jadi ini magnetnya. Oke, ini magnet, ini mikrofonnya. Oke, kita udah buka lagi plastik berikutnya. Apalagi? Cepat, jangan lama-lama kita. Terus kemudian ini ada, ini ada strap. Ya, strap buat di DJI-nya. Di mana kita taruh strapnya? Oh, ini di pinggir ya. Tuh. A little longer than a few minutes later. Ya, jadi setelah beberapa bulan purnama ya, mencoba memasukkan tali strapnya itu akhirnya masuk juga guys. Ini susah, sumpah. Sempit banget. Ya kan? Dan ini Pichel harus pakai pinset begini nih, baru bisa masukin. Kalau langsung gitu nggak bisa. Aduh. Ada aja cobaan hidup. Pasang strapnya. Oke, strapnya udah kepasang. Ini salah satu yang menurut Pichel harus pakai biar minimal tenang gitu ya. Nggak terlalu takut-takut. Oke, jadi udah strapnya udah langsung kepasang. Terus kemudian
ada lagi sebuah kabel USB Type-C kepada USB Type-C. Ini kayaknya panjangnya mungkin sekitar berapa nih? 60 kali ya, 60 cm. Ya, udah kayak sepanjang tehel ini. Ini mungkin buat ngecharge, buat apa, bisa juga. Bagus karena mereka udah kasih pouch, jadi kita tinggal taruh aja di pouchnya gitu. Dan kemudian yang terakhir ini adalah yang apa nih? Oh, ini lensanya ya? Ini kayak lensa ultra wide gitu guys. Biasanya buat ditempel di depan. Ini karena udah otomatis ada magnetnya, jadi ini langsung nempel. Oke ya, ini yang ultra wide lensnya. Oh, dalam casingnya pun juga ada magnetnya guys. Jadi kalau misalnya dia kayaknya nempelnya sama lensa ini pun juga berdasarkan basis magnetnya gitu ya. Oke, selebihnya sih nggak ada lagi apa-apa dalam isi paket penjualannya. Jadi benar-benar cuma itu doang yang tadi bisa sampein. Oke, berarti cuma kayak gini doang tuh buat nyimpennya. Jadi masuknya itu adalah gimbalnya tuh di luar, lensanya masuk nutup ke dalam. Udah selesai tuh. Harusnya bisa masuk ke dalam tasnya gitu, ya kan? Oke, setelah kita udah ngomongin itu semua, sekarang kita akan langsung ngeliatin produknya aja. Oke, ini kita peel dulu ya. Ini biar satisfying. Kita buka. Yeah. Look at that. Kayaknya perlu harus di screen protectorin. Oke, cara hidupinnya kayaknya bisa dua, either pencet tombol ini atau diputar ini. Wish, goks. Ini touchscreen dong harusnya. Ya, ini pilih bahasa, ada bahasa Indonesia, ada apa segala macam. Saya pilih bahasa Inggris. Nih ya, teman-teman bisa lihat nih penampakan si Osmo-nya. Jadi ini kayak joystick-nya gitu. Ini kayak ada rubber-rubber agak bikin keset-keset gitu ya buat ngatur akan si gimbalnya tuh, ya kan? Nah. Terus kemudian ini berarti bisa jadi tombol record, tapi karena nggak ada SD card jadi dia nolak record. Terus kemudian ini untuk apa nih? Untuk ngatur panning atas bawah. Tuh ya, gila smooth banget sih. Oh, nggak di center, ini bisa ditekan tombolnya juga, jadi bisa ini. Resolusi ya kan, 1080p bisa sampai ke 4K. 4K, ini 4K 60. 120-nya mana? Apa mungkin ini ya, slow motion ya? Nah. Hello guys! Hello guys! Gile, bersih banget. Sumpah loh, ini termasuk bersih loh. Terus buat masukin SIM card lagi, micro SD card-nya itu ada di sebelah kanan sini nih. Ya, nanti kita masukin. Ini manual kita coba colokin begini dulu. Updating battery handle. Nah, sambil dia updating battery handle ya, bisa teman-teman lihat sendiri dia lagi updating. Kita ambil dulu memory card. Sila ada memory card 256 GB dari Samsung. Nah, ini 256 GB Evo Plus. Ini yang feature pakai yang SDXC A2 V30. Secara speed harusnya sih mencukupi ya. Secara speed. Kita masukin aja samping. Tuh, yang 256 Evo Plus. Terus langsung kebaca remaining 4 jam 40 menit. Jadi footage-nya tuh bisa 4 jam 40 menit. Cuma bisa nggak tahu ya, itu dia udah hitungannya bersih apa ya. Coba kita masuk setting.
Ini ada fitur built-in mic audio backup. Jadi kalau sewaktu-waktu mungkin mic-nya atau bermasalah gitu ya, ini ada backup-annya. Ini support wireless mic, jadi kalau kita hidupin yang wireless microphone ini, harusnya dia bisa ikutan connect bareng dong. Nah, ini warna biru, wireless mic. Langsung kebaca, gengs. Tuh, sama plus baterai-baterainya. Emang makin lama ya. 60% baterai remaining. Nah, itu bisa nih. Cek. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan ini dia kita lagi gini. Tuh. Ya. Dan dia bisa bertahan estimasi 15 jam. Jadi kalau misalnya tadi footage-nya cuma bisa 4 jam, baterai dari mikrofonnya bisa tahan sampai 15 jam ya. Nih, kita cuma sayangnya dikasih 1. Kalau mau nambah lagi, beli sendiri. Oke, terus ini settingan-settingannya, wireless connection, wireless info, buat connect ke DJI Mimo-nya, terus kemudian wearable mode. Ini kalau misalnya kita taruh di tengah. Gimbal, joystick, video compression, HFVC, atau yang compatibility, ya tergantung. Ini bawaannya semua, Pichel nggak ada ubah-ubah. Kayaknya Pichel akan review lengkap, baru nanti kita akan bisa lihat apa-apa aja fitur-fitur di sini. Nah, ini SD card-nya benar-benar masih kosong, jadi berarti 4 jam itu kalau 256 GB bisa ngerekam sekitar 4,5 jam. Kalau misalnya teman-teman mungkin punya yang lebih besar, 512, berarti sekitar 8 jaman lebih. Gitu ya. Dan minimal biar teman-teman bisa dapat gambaran kayak gimana hasil footage-nya ya, maka Pichel akan coba rekam nih. Pichel akan rekam dari sini, dan biar teman-teman bisa lihat. Dan nanti ini Pichel akan tes, walaupun ini cuma sementara ya, karena Pichel akan review, jadi biar teman-teman bisa lihat nih. Ini Pichel rekam pakai 4K 60fps, walaupun video Pichel 4K 30fps, tapi biar teman-teman bisa lihat nih. Gimana? Tajam kan? Gokil sih. Pichel, bener-bener sensornya makin gede, makin cakep guys. Jadi pengen cepet-cepet langsung liburan, cabut dari sini. Nah, terus kalau kayak gini bisa dong kayak DJI Osmo zaman dulu nggak bisa ya? Nah, active track. Wah, tuh. Nah, jadi ketika Pichel kayak gini-gini, tuh teman-teman bisa, wah, ini bakal seru sih buat pakai ngevlog. Jadi guys, nah tuh, udah gitu lebar lagi. Jadi walaupun Pichel deket begini aja juga masih bisa gitu. Kalian bisa sih merasakan excitement-nya saya di sini. Ayah, mantap. Udah, itu aja dah. Pichel nggak akan lama-lama. Ya, biar teman-teman yang penting dapat gambarannya. Ya kan, Pichel kan cuma mau unboxing. Jadi teman-teman cuma nemenin Pichel mengunboxing saja. Ya. Nanti kita akan coba tes. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, pantengin dong channel PMG Fams. Karena nanti Pichel akan mungkin utilize footage-nya akan pakai dari DJI Osmo Pocket 3 ini. Yang super duper nyaman, enak sekali, mantap. Dan buat teman-teman mungkin mau beli ya, Pichel percuma juga sih mau cantumin link pembelian, tapi maklum ini produknya goib guys. Jadi agak berat juga kalau mau cari ya. Ya, nanti pokoknya Pichel akan bahas secara lengkap deh untuk si DJI Osmo Pocket ini. Ya, tuh teman-teman bisa lihat baterainya antara gimbal sama baterai yang internalnya. Ya, nanti kita akan bahas tuntas, mana tahu teman-teman pada mau beli, tapi menurut Pichel ini salah satu big of a deal, salah satu hal yang mungkin buat kamu para vlogger ataupun para tiktoker yang suka mau ngetek sendiri ataupun mau suka ngevlog apa segala macam, menurut Pichel ini adalah salah sesuatu yang wajib kayaknya kalian punya, karena ini super nyaman. Pichel yang pakai kamera sebesar-besar tadi akan sangat terbantu banget kalau udah digantiin sama yang sekecil ini. Bayangin cuma sebesar kamera yang tadi, bahkan nggak lebih besar daripada kamera yang tadi, Pichel udah bisa ngerekam vlog sendiri, ya kan guys. Oke, kita simpen aja ya, karena Pichel udah excited banget. Kita akan siap-siap buat prepare, mana tahu kita ada acara jalan-jalan, acara liburan, kita bisa langsung cus pakai Osmo Pocket 3. Buat teman-teman mungkin ada pertanyaan ataupun mungkin hal-hal yang mau dibahas di dalam full video reviewnya, please komen aja di bawah. Nanti kita akan coba tampung apa aja komen-komen ataupun mungkin queries pertanyaan dari teman-teman sekalian terkait dengan DJI Osmo Pocket 3 ini. Tapi buat Pichel sebagai
pemakai Osmo Pocket yang pertama, ini menurut Pichel salah satu improvement yang besar banget, major banget, dan sangat membantu sekali. Ya, itu dari Pichel. Jangan lupa, seperti Pichel bilang tadi, main juga ke video-video kita yang lain di channel Pichel Main Game. Pichel baru bahas game konsol kemarin, PMG Fams, ya. Mana tahu kita bisa mengutilize ini, barang-barang yang baru ini. Dan juga jangan lupa main ke Pichel Toys Time. Walaupun Pichel udah jarang upload video di situ, tapi ini minimal subscribe aja dulu, gitu ya kan. Baru nanti kita akan gas lagi keluarin video-video di Pichel Toys Time. Oke, jadi paling itu aja dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!